Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna menjalankan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, salat kita, puasa kita, salat malam kita, dan semua amaliyah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhaturkan, terlimpahkan, tercurahkan kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat subuh yang berbahagia, melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Ghasyiyah, di mana terakhir kita telah bahas sampai pada ayat yang ke-16, bercerita tentang keindahan surga. Maka pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17, 18, 19 sampai 20, ini ayat-ayat berbicara tentang keajaiban, keluar biasaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita lihat merupakan kandungan kedua dari surat Al-Ghasyiyah. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa surat Al-Ghasyiyah globalnya mengandung 3 perkara. Yang pertama, penjelasan tentang balasan di negeri akhirat. Nah, itu mulai dari ayat pertama sampai ayat 16, bercerita tentang surga dan neraka. Nah, itu sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman dan bertakwa, dibalas dengan surga, sementara yang kafir dan durhaka dibalas dengan neraka. Maka pada kandungan kedua dari surat yang mulia ini berbicara tentang hujjah yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan, yang menunjukkan akan kekuasaan Dia untuk membangkitkan makhluknya, untuk membangkitkan seluruh manusia dan mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka lakukan selagi di dunia. Nah, inilah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mulai dari ayat 17 sampai ayat ke-20. Dan dari sana nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk membangkitkan manusia dan menegakkan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala buktikan dengan keberadaan makhluk-makhluk yang luar biasa ini. Ada 4 yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama tentang onta, yang kedua tentang langit, yang ketiga tentang gunung, dan yang keempat tentang bumi.
Ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala akan kita kupas bagaimana keluar biasaannya, bagaimana keajaibannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hal ini karena disesuaikan dengan keberadaan manusia tatkala itu, khususnya orang-orang Arab yang Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka tatkala itu. Maka Allah sebutkan onta karena kendaraan orang-orang tatkala itu adalah onta. Tidak disebutkan kuda Nil misalnya, tidak, atau gajah, tidak, karena mereka belum kenal yang seperti itu. Yang mereka kenal onta, nah, maka disebutkan onta. Kemudian di tengah-tengah mereka, ketika mereka berjalan, mereka saksikan bukit, gunung, lereng, dan semisal itu, maka disebutkan tentang gunung. Kemudian ketika mereka memandang ke atas langit, mereka lihat betapa indahnya langit itu, dihiasi dengan awan, ada bulannya, ada mataharinya, ada bintang-bintangnya. Maka disebutkan bagaimana keluar biasaan langit. Ketika mereka menginjak tanah sebagai tempat berpijak mereka, maka diingatkan tentang bumi beserta keluar biasaan yang ada di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang luar biasa ini, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membangkitkan manusia yang asalnya sudah ada, kemudian diadakan lagi. Nah, ini sebagai bantahan kepada orang-orang kafir dan musyrikin yang mengingkari akan hari kebangkitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebelumnya mereka tidak ada. Dan sebelumnya mereka adalah sesuatu yang tidak bisa disebut manusia itu sebelum adanya. Makanya perhatikan dalam surat Al-Insan di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belumkah datang kepada manusia akan suatu masa dari waktu yang mereka ketika itu belum sebagai sesuatu yang bisa disebut. Manusia ini sebelumnya tidak ada, kemudian Allah adakan, dan Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lihat betapa sempurnanya manusia itu dalam penciptaannya. Allah mampu untuk mengadakan mereka, padahal sebelumnya mereka belum ada. Maka bukankah lebih mudah bagi Allah yang sudah ada kemudian tinggal Allah bangkitkan kembali? Tentu lebih mudah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-17, Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat, tidakkah manusia ini mau melihat kepada onta ibil, kaifa khuliqat, bagaimana mereka itu diciptakan, bagaimana onta itu diciptakan. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan berita dari Allah, tidak percaya dengan surga dan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ajak mereka berpikir, kalau kau dustakan ayat-ayatku, kalau kau dustakan surga dan nerakaku, maka mari berpikir tentang makhluk yang kalian saksikan dengan mata kepala kalian.
yang mana dari makhluk-makhluk tersebut akan lahir di dalamnya kekuasaan yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar orang-orang musyrikin bertaubat dari kesyirikan mereka, kembali kepada Allah, agar mereka berhenti dari kekafiran mereka, agar mereka tidak menyombongkan lagi, agar mereka selamat dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat, dan bahagia kelak di dunia dan di akhirat. Ini para jamaah sekalian. Maka subhanallah, apa kira-kira korelasinya antara penyebutan surga dan neraka, kemudian langsung disebutkan tentang onta? Ini hubungannya kemana ini? Mungkin kan kita berpikir seperti itu, Pak. Karena di ayat yang sebelumnya itu kan berbicara tentang surga, keindahan surga, keluar biasaan surga. Loh kok ini berbicara tentang onta? Hubungannya apa kira-kira? Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tadi yang tadi kita sebutkan. Jadi ketika orang-orang musyrikin dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat yang berisi ancaman, betapa ngerinya, betapa pedihnya siksa api neraka, Abu Jahal dan Abu Lahab nantang, Pak. Apa kata mereka? Kalau memang neraka itu ada, katanya, kalau memang azabnya seperti itu, katanya, saya orang yang paling pertama ingin masuk neraka, kata si Abu Lahab dan Abu Jahal. Nantang. Jadi betul-betul tidak percaya dengan Nabi SAW. Disebutkan lagi tentang surga, betapa indahnya itu surga, mereka juga tidak percaya. Ketika dibacakan itu ayat, fiha sururum marfu'ah, di dalam surga terdapat dipan-dipan yang ditinggikan. Oh, mereka tidak percaya juga. Apa kata mereka? Ya bagaimana kita mau naik di atas dipan yang tinggi itu? Nah, kita ini makhluk yang pendek-pendek, tidak bisa naik ke atas itu. Ah, ini dusta aja ini Muhammad ini, ngarang aja ini, kata mereka, orang-orang musyrikin itu. Betul-betul tidak percaya sama Nabi SAW. Sudah dibacakan ayat-ayat itu. Nah, itu kan surga dan neraka dikisahkan oleh Allah supaya takut dan termotivasi untuk beramal. Takut untuk melakukan maksiat, diingatkan dengan neraka. Termotivasi untuk beramal, diingatkan dengan surga. Tapi kalau sudah tidak beriman, ayat mau dibacakan, dijelaskan bagaimanapun caranya, yang namanya tak beriman, maka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dengan ayat-ayat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat-ayat ini untuk mengajak mereka berpikir. Kalau kalian ragu dengan ayat-ayatku, kalau kalian tidak percaya dengan ayat-ayatku, maka lihat makhluk-makhluk Allah saja. Lihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah mampu menciptakan siapapun yang Ia kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah mampu menciptakan neraka yang ngerinya seperti itu, dan Allah mampu menciptakan surga yang nikmatnya luar biasa seperti itu. Itu kan sebagai dua hal yang sangat-sangat bertentangan sekali. Neraka dengan azabnya yang luar biasa pedihnya, surga dengan nikmat yang luar biasa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu sebagai balasan bagi mereka yang beriman dengan surga, sebagai balasan bagi mereka yang kafir dengan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan
beberapa makhluknya yang mereka lihat, mereka saksikan, agar dengan itu lahir keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah menghendaki, Allah tinggal katakan jadilah, maka terjadilah dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka di ayat yang ke-17 ini Allah sebutkan makhluk yang pertama, yaitu onta. Betapa ajaibnya onta ini, betapa luar biasanya makhluk Allah yang satu ini. Nah, dan memang berhubungan dengan pengingkaran orang musyrikin terhadap salah satu nikmat surga berupa dipan-dipan yang ditinggikan di ayat sebelumnya. Kan mereka berkata, Anda mungkin itu, bagaimana caranya tingginya seperti itu, bagaimana caranya kita mau naik? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan onta. Onta ini salah satu makhluk yang tinggi juga. Bagaimana kalian menaikinya? Bagaimana caranya kalian menaikinya? Onta itu akan turun dia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh tuannya, akan turun dia. Kemudian setelah itu akan dinaiki, ya. Kemudian dia berdiri lagi. Seperti itulah dipan-dipan itu, sebagaimana yang kita sebutkan. Nah, ini salah satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan di dalam ayat ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini, selain menunjukkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan agar mereka berpikir lebih mendalam lagi. Karena mereka ini kan banyak-banyak menolak ayat-ayat Allah semata dengan akal fikirannya. Mereka tolak, oh tidak mungkin. Nah, kalau kalian memakai akal yang sehat, ayo kita berpikir dengan akal yang sehat. Nah, sebab pada dasarnya akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan nas Al-Quran maupun sunnah. Karena agama kita, agama yang sesuai dengan akal yang sehat, rasional dia. Tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat, kalau akalnya masih sehat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini kan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ini, makhluk-makhluk ini untuk berpikir. Betapa luar biasanya dia. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan yang pertama, makhluknya yang bernama onta ini. Ini khusus di tengah orang-orang Arab tatkala itu. Ini onta, hewan yang paling dekat dengan mereka. Mereka kendarai, mereka naiki, dan mereka saksikan setiap hari. Mereka saksikan setiap hari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat betapa menakjubkannya hewan ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada onta, dan diulang-ulang penyebutannya di dalam Quran, dan Allah isyaratkan betapa banyaknya manfaatnya. Makanya tidak heran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ayat ini, afala yamduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan, betapa kuatnya dia, dan betapa sabarnya dia dalam memikul beban-beban yang berat. Dan onta ini sangat penurut kepada tuannya. Dan itu Allah singgung dalam beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin ayat 71 sampai 73. Allah berfirman,
Awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka menyaksikan pada hewan-hewan itu, salah satunya adalah onta, tidakkah dia melihat betapa banyak manfaatnya bagi mereka? Kami ciptakan dengan tangan-tangan kami, kata Allah, dan mereka dapat menguasai onta-onta itu. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kami tundukkan, kata Allah, hewan-hewan tersebut untuk mereka. Di antaranya ada yang mereka bisa kendarai, di antaranya ada yang mereka bisa makan. Walahum fiha manafi' wa masyarib afala yashkurun. Pada hewan-hewan tersebut ada yang mereka ambil manfaatnya sangat banyak, mereka bisa minum darinya, maka tidakkah mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Ini hewan ternak, dan salah satunya adalah onta. Kemudian di ayat yang lain, di surat An-Nahl, ayat 5 sampai ayat 7. Dan memang surat ini surat yang banyak menyebutkan tentang nikmat. Makanya surat An-Nahl sebagian ulama sebut dengan suratun ni'am, surat yang berisi tentang nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman, wal an'ama khalaqaha, dan hewan-hewan ternak itu kami ciptakan, kata Allah, lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Terhadap hewan-hewan itu kalian bisa mengambil bulu-bulunya untuk bisa menghangatkan badan kalian, kalian olah menjadi pakaian, kalian olah menjadi mantel dari bulu-bulu hewan itu. Kemudian di dalamnya terdapat manfaat yang sangat banyak, dan darinya atau sebagiannya kalian bisa memakan dagingnya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, dan kalian mendapatkan keindahan ketika membawanya ke kandang dan ketika melepaskannya ke tempat gembalaan. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Hewan-hewan tersebut dapat menahan beban-beban yang berat untuk kalian, yang kalian tidak akan mungkin bisa melakukannya untuk bisa sampai ke suatu negeri kecuali dengan susah payah. Inna rabbakum la raufur rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dalam surat Ghafir ayat 79 sampai 80, Allah juga berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah lah dia yang menciptakan untuk kalian hewan-hewan ternak itu agar kalian bisa kendarai dan sebagiannya bisa kalian makan. Walakum fiha manafi', kalian mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Walitablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum, yang dengannya kalian bisa meraih hajat-hajat kalian yang ada di dalam hati kalian. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan hewan-hewan itu dapat diangkut pada kapal-kapal yang berlayar di atas air. Ini ayat-ayat menyebutkan secara umum sebenarnya tentang hewan-hewan ternak. Nah, Al-An'am itu masuk di dalamnya kambing, sapi, dan onta. Dari tiga makhluk ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara khusus dalam ayat ini adalah onta sendiri. Kenapa dengan onta? Karena dia hewan yang memiliki beberapa keistimewaan yang tidak didapatkan pada hewan-hewan yang lain. Makanya dibahas oleh para ahli, onta ini, kita berbicara dagingnya dulu, Pak. Daging onta, ya, itu berbeda dengan daging-daging yang lain.
Itu berbeda dengan daging-daging yang lain. Sampai dikatakan onta ini 0 kolesterol, tidak mengandung kolesterol sama sekali. Itu onta. Berbeda dengan daging-daging yang lain. Makanya Pak, orang-orang Arab itu banyak mereka makan daging, tapi luar biasa, mereka tetap sehat. Iya kan? Berbeda dengan sebagian kita. Makan daging sedikit takut kolesterol, naik lagi kolesterol. Kalau onta tidak seperti itu Pak. Ini. Jadi ini yang pertama dulu. Dagingnya seperti itu. Kemudian manfaat dari air susunya. Susu onta, ya. Ini juga punya manfaat yang luar biasa. Sehingga dikatakan, ya, bahwa pada susu onta ini, menurut penelitian para ahli, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu pada susu onta. Bahkan luar biasanya lagi onta ini, jangankan susunya yang penuh manfaat, air seninya juga ada manfaatnya. Untuk apa? Untuk obat. Siapa yang bilang Ustadz? Nabi yang bilang. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa ada salah satu suku Urainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan ketika itu mereka sedang ditimpa suatu penyakit. Maka dalam hadis Anas bin Malik disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, amarahum ayyashrabu min abwaliha wa albaniha. Mereka diperintah oleh Nabi untuk minum dari air seninya onta dicampur dengan susunya onta. Dicampur dengan susunya onta. Jadi dicampur. Untuk apa? Untuk pengobatan. Nah, dan disebutkan dalam hadis itu fafa'alu fasahhu wasaminu. Maka suku Urainah lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Mereka minum, ya, susu dan air seninya onta itu mereka campur, kemudian mereka langsung sembuh. Bahkan bukan hanya sembuh, mereka langsung sehat dan gemuk-gemuk. Akibat apa? Mengambil resepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah ini, onta ini air seninya saja bermanfaat. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sisi kita bisa memanfaatkannya sebagai kendaraan. Subhanallah, pada sebagian hewan, ya, bisa dimanfaatkan, dimakan dagingnya, diminum susunya, tapi mungkin tidak bisa dikendarai. Pada onta bisa dikendarai. Bahkan onta ini Pak, menurut penelitian, dia mampu menanggung beban di atas punggungnya sampai 1/2 ton. Berapa? 500 kilo. Ini onta Pak, saking kuatnya itu. Dan itu ketika ditaruh di punggungnya, itu dalam keadaan onta itu duduk. Kemudian dia naik, berdiri tanpa dibantu oleh seorang pun. Lihat saking kuatnya onta ini. Tidak ada hewan yang seperti ini. Makanya tidak heran ketika Allah sebutkan hewan ini. Mengapa dengan onta kok disebut onta, kemudian dibandingkan dengan 3 makhluk yang lain? Apa 3 makhluk yang pembandingnya? Gunung, bumi, langit. Onta yang paling kecil. Lah kenapa?
Karena dari semua hewan, unta ini punya keluar biasaan. Lihat, bisa menanggung beban sampai 500 kg, setengah ton. Bayangkan itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian unta ini dia mampu merambat padang pasir yang tandus, menempuh jarak yang sangat jauh, dan dia mampu mengadakan perjalanan 400 km tanpa makan dan minum. 400 km, kira-kira jarak dari mana itu, Pak? Berau ke Samarinda ada ya? 400 km tanpa makan dan minum. Ini kan luar biasa ini. Dan ini bukan mengada-ngada ini, Pak. Benar sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para peneliti ini. Karena unta ini dia mampu untuk tidak minum, bertahan tidak minum selama 1 bulan. 1 bulan tidak minum, unta masih tahan, Pak. Kenapa? Nah, keluar biasaan makhluknya ini, makhluk Allah ini, dia kalau sekali minum, dia punya semacam termos, ya apa namanya, untuk menyimpan cadangan minumannya. Makanya unta itu kan dia punya punuk, Pak. Nah, punuknya itu sebagai, ya istilahnya kayak penyimpanan, ya, untuk air minumnya. Makanya kalau dia sekali minum, disebutkan oleh para peneliti, dalam 3 menit saja dia mampu menghabiskan puluhan liter air. Dalam 3 menit itu. Memang ini hewan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sehingga memang mampu untuk apa? Bertahan di kondisi-kondisi yang sulit. Di tengah padang pasir, Pak. Tidak ada pepohonan, jarang air ketika itu. Nah, unta memang kendaraan yang paling kuat. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan unta ini juga termasuk dari hewan yang sangat penurut dia. Hewan yang penurut. Bahkan kalau ditunggangi oleh anak-anak, dia menjadi hewan yang sangat penurut. Ini unta ini, Pak. Nah, jadi di sini kita ingin jelaskan, kok bisa-bisanya Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan di ayat ini 4 makhluknya, yang 3-nya besar-besar, gunung, bumi, langit, yang satunya unta. Ada apa dengan unta ini? Nah, makanya perlu kita gali kan, perlu kita gali luar biasanya makhluk ini supaya kita paham ini ayat. Kenapa disebut di dalam ayat ini? Tidak disebut gajah. Tidak disebut gajah, ya kan? Ayatnya tidak berbunyi afala yanduruna ilal fil kaifa khuliqat. Kalau disebut gajah, orang-orang Arab tidak terlalu kenal gajah, Pak. Mungkin mereka akan kritik, oh kenapa disebut gajah? Tapi kalau disebut onta, oh mereka paham. Oh iya, memang itu kendaraan kami, itu hewan kami. Nah, subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, untuk menyembelih onta, ini dimudahkan oleh Allah. Kalau yang pernah lihat cara menyembelih onta itu disembelih dalam keadaan berdiri dia, Pak. Diikat kakinya, nah, kemudian disembelih dalam keadaan berdiri. Iya. Ditusuk bagian naharnya, makanya kan pada onta itu, ya, itu bagian nahar, yakni di dekat antara pangkal lehernya ini. Beda kalau sapi dan kambing, ya kan, di atasnya nih, di atas dekat kepala. Nah, itu sembelihannya. Tapi kalau onta ditusuk bagian sininya, di nahar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah sebutkan dalam ayat di surat Al-Hajj ayat 36. Fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih onta itu dalam keadaan dia berdiri. Nah, disebutkan dalam Quran, dalam keadaan dia berdiri. Maka kalau dia sudah rebah, maka makanlah sebagian dagingnya dan berilah dagingnya itu kepada orang-orang yang memintanya atau kepada orang yang tidak memintanya, kepada fakir miskin. Maka demikianlah kami tundukkan hewan itu kepada kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa mudahnya onta itu. Berbeda dengan sapi kan, Pak. Kalau kita sembelih sapi itu ya, perlu beberapa orang itu untuk merebahkannya aja luar biasa. Iya kan? Nah, kalau onta tidak begitu, Pak. Mudah dia disembelih. Subhanallah. Kemudian untuk makanan onta itu sendiri, onta ini termasuk hewan yang ndak, istilahnya itu ndak neko-neko, dia ndak terlalu pilih-pilih makanan. Iya, ada rumput yang dihidangkan kepada dia, dia makan. Bahkan sekalipun rumput itu berduri, dia tetap makan. Ya, onta ini beda dengan hewan lain kan. Kadang kita pilih-pilihkan juga rumput untuk dia itu, tapi kalau onta tidak seperti itu. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari sini betul-betul nampak betapa luar biasanya makhluk Allah yang satu ini. Ini baru onta, Pak. Makanya Allah gandengkan dengan penyebutan makhluk-makhluk yang besar itu. Ya kan? Allah sebutkan setelah ini apa? Setelah ini Allah sebutkan langit, kemudian gunung, kemudian bumi. Nah, kan dari 4 makhluk ini kan yang paling kecilnya onta. Nah, onta kalau mau dibandingkan dengan langit, oh, berapa anunya ya? Kecil sekali kan onta itu. Ya. Tapi kalau kita gali ternyata luar biasa onta ini. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana mereka diciptakan? Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-18, wa ilas samai kaifa rufi'at. Kemudian kepada langit, tidakkah kalian melihat langit bagaimana langit itu ditinggikan? Artinya jamaah sekalian, kalau kalian menganggap luar biasa penciptaan onta itu, setelah kalian gali luar biasanya dia, maka sekarang lihatlah langit. Kalau kalian masih tidak percaya, lihatlah langit. Bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah. Dan ini penciptaan langit lebih luar biasa daripada penciptaan onta dan daripada penciptaan manusia. Makanya sering Allah bandingkan itu. Allah berfirman misalnya di dalam surat Ghafir ayat 57. Allah menyatakan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh kata Allah, penciptaan langit dan bumi lebih agung, lebih besar dari penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini jamaah sekalian. Makanya sangat sering ya Allah Subhanahu wa taala singgung tentang langit. Tentang langit disebutkan dalam Quran itu sekitar 300 lebih penyebutannya dalam Quran. Terkadang dalam bentuk mufrad as-sama, terkadang Allah bawakan dalam bentuk jamak samawat. Itu penyebutannya dalam Quran, Pak, 300 lebih. Tentang langit itu aja. Nah Allah Subhanahu wa taala juga ajak orang-orang kafir berpikir tentang makhluk Allah yang satu ini. Bagaimana dia ditinggikan? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kalau berpikir tentang makhluk-makhluk Allah, langit misalnya, ini pikiran yang membawa kepada ibadah. Makanya tafakkur alam itu ibadah. Memikirkan penciptaan alam semesta itu ibadah. Ibadah dari sisi mana? Ibadah dari sisi kita akan lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ya kan? Ketika kita melihat luar biasanya pantai, lautan, ya,
pemandangan yang luar biasa, kita pun akan berpikir, ini makhluk indahnya luar biasa. Nah, bagaimana lagi penciptanya? Ya kan? Nah, itu melahirkan pengagungan kepada Allah. Nah, itu orang yang beriman. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka pun berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mau tahu Pak, berapa tinggi bumi dengan langit itu? Disebutkan, ini kira-kira saja oleh para peneliti, disebutkan itu tinggi bumi dengan langit itu sekitar 46 juta kilometer. Bumi dengan langit 46 juta kilometer. Allahu Akbar. Maka tidak heran ketika Allah katakan apa? Ya, di dalam ayat yang mulia ini, wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat kepada langit bagaimana ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Subhanallah. Nah, dan dia bangunan tanpa ada tiang yang menyangga. Ya kan? Ada enggak tiangnya? Tidak ada. Nah, kita kalau mau membangun atap, bisa enggak Pak bangun atap tanpa tiang? Tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala bangun langit ini tanpa ada tiang yang menyangganya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah, dia yang mengangkat langit itu tanpa ada tiang yang kamu lihat. Ini ayat ada dua penafsiran di kalangan ulama. Ulama mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa langit itu betul-betul tanpa ada tiang yang menyangganya sama sekali. Nah, ini kan luar biasa kan? Ini luar biasa. Langit yang besar seperti itu tidak ada tiangnya. Kenapa? Disebutkan, dijelaskan dalam ayat yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala yang menahannya. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah, dialah yang menahan langit dan bumi tanpa tiang, sebab Allah yang tahan. Nah, sebagian ulama mengatakan dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat yang kedua tadi, Allah membangun langit tanpa ada tiang yang kamu lihat. Nah, dari sini ulama juga mengatakan maksudnya langit itu sebenarnya ada tiangnya, tapi kamu tidak lihat. Nah, ada juga yang memahami seperti itu. Jadi sebenarnya katanya langit ini ada tiangnya, tapi tiangnya itu manusia tidak dapat lihat. Nah, kalau ditafsirkan dengan yang seperti ini juga menunjukkan keluar biasaan langit itu. Ya kan? Ada tiang tapi tidak terlihat. Bisa tidak manusia membangun bangunan tiangnya tidak terlihat? Tak bisa. Ya kan? Kalaupun misalnya bisa, tiangnya tidak terlihat, bisa nabrak. Iya kan? Nah, langit, kalaupun misalnya kita ambil pendapat yang kedua ini, ada tiangnya tapi tidak terlihat, bisa tidak nabrak? Kan tidak. Ini kan luar biasa lagi nih. Baik. Kemudian kalau kita katakan langit itu punya tiang tapi tidak terlihat, kira-kira berapa tiangnya langit itu, Pak? Oh, langit luar biasa ini kan. Nah, ini subhanallah. Kalaupun dikatakan ada tiangnya, ya kira-kira yang Allah siapkan tiangnya untuk langit itu berapa ya? Luasnya ini. Nah, bumi kalau mau dibandingkan dengan langit, tidak ada apa-apanya. Nah, bumi ini kan Pak, salah satu, ya kata para peneliti, salah satu galaksi yang ada di luar angkasa ini, yang jumlahnya itu sekitar 100 miliar galaksi. 100 miliar. Salah satunya bumi ini, yang katanya kita dinamakan apa? Galaksi Bima Sakti katanya. Bumi ini. Nah, masing-masing galaksi itu punya anggota tersendiri, artinya punya bintang, punya planet, ya, punya ini dan itu.
Galaksi yang paling kecil menurut para peneliti punya bintang sekitar 10 juta. Ini saya baca juga soalnya ini, Pak. Kalau galaksi yang paling besar punya bintang sekitar 1 triliun dan 3 miliar planet. Bayangkan itu. Salah satunya bumi ini. Lihat bagaimana tampungan langit yang luar biasa ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi pada ayat-ayat ini mengajak kita berpikir akan keluar biasaan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu. Pikiran yang melahirkan pengagungan kepada Allah. Ini para jamaah. Makanya sangat bermanfaat bagi kita manakala kita senantiasa tafakkur alam, memikirkan penciptaan alam semesta yang bisa melahirkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.